Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Gube mempermainkan Murongyu. Itu membuat Murongyu sangat kesal. Murongyu berpikir kalau Gube itu idiot. Ternyata, dia cuma beragak seperti orang bodoh, dan merasa kalau dirinya begitu ceroboh sampai masuk ke perangkapnya. Yeswan memanggil Murongyu, yang termenung terdiam. Kinyan mengatakan, karena tidak ada lagi yang menawar, dengan harga yang lebih tinggi dari Murongyu, dialah yang memenangkan barang tersebut. Yeswan berkata ke Murongyu, tadi itu sedikit gegabah, sampai membeli rompi pemberat amethyst. Murongyu mengelak, dan mengatakan kalau itu cuma 14.000 batu spiritual. Jadi bukan apa-apa. Gube berkata, wah, kira-kira bakalan ada barang luar biasa apa lagi yang bakalan dilelang? Karena saudara Murongyu itu sultan, bagaimana kalau membeli barang yang lain? Lupia berusaha menahan tawanya. Begitu juga Ning-er. Ning-er bergumam, tidak salah kalau dia temannya Nili. Sambil melirik Nili. Ning-er berpikir, dia seperti Nili, penuh dengan ide licik dan benar-benar tidak mau kalah. Orang-orang di pelelangan mempertanyakan, apakah itu beneran Gube? Temannya menjawab, kakaknya kehilangan posisi penerus karena cedera, dan Gube orangnya nafsuan. Karena itu, dia tidak dianggap cocok menjadi penerus. Semua orang menganggap kalau dia sampah. Sepertinya rumor itu benar. Latar belakangnya pasti luar biasa, sampai bisa memiliki kekayaan sebanyak itu. Setelah bersembunyi sekian lama, akhirnya dia menunjukkan taringnya. Long Tianming melirik ke arah Gube. Dia bergumam, si Gube ini, apa keluarga Gu memberikan anggotanya uang sebanyak itu? Mungkin saja dia memiliki bisnis sendiri di luar. Sayangnya, keluarga Gu, sebagai salah satu dari 3 keluarga di Sakti Wilahi, tidak memiliki orang berbakat di generasi mudanya, selain Gu Heng. Walaupun level Gu Heng di bawahku, satu-satunya orang yang levelnya setara denganku adalah Li Yupeng, dari keluarga Api Kelabu. Lalu dia. Yang dimaksud Long Tianming dia masih belum diketahui. Long Tianming kembali bergumam. Demi menjadi ketua sakti, dia menjadi saingan terberat Long Tianming. Seseorang berkata, ada roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan luar biasa lagi yang dilelang. Orang di sekitar Long Tianming berkata, ada banyak sekali roh iblis keturunan naga yang dilelang tahun ini. Long Tianming mengiyakannya dengan penuh senyum. Orang lain berkomentar, pada tahun sebelumnya, cuma ada 1 atau 2 roh iblis seperti itu yang dilelang. Tahun ini, malah lebih dari 10 berturut-turut. Dan sepertinya masih ada banyak lagi. Berpindah ke Nili, dia menoleh ke arah orang-orang yang berkomentar terkait jumlah roh iblis. Kemudian tersenyum dan menoleh ke Gube. Dalam hati, Gube bergumam, aku sudah menyiapkan 20 lebih untuk dijual. Jelas saja ada banyak. Li Xingyun berkata, cuma roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan luar biasa. Dia tidak tertarik, kemudian meneguk minumannya. Yeswan juga menghembuskan napas dan mengeluh. Begitu juga dengan Murongyu. Nili hanya terdiam melihat semuanya mengeluh, kemudian bergumam. Meski bakat Li Xingyun lebih tinggi dari Long Tianming, tapi perbedaannya tidak jauh, karena dia adalah anak di luar nikah. Keluarga Api Kelabu jadi tidak memberikannya roh iblis yang kuat. Di kehidupan Nili sebelumnya, Li Xingyun menjadi sosok yang berwibawa. Alhasil, dia mendapatkan roh iblis yang lebih baik. Tapi dia sekarang seperti sudah kehilangan semua harapannya. Nili mendekatkan wajahnya ke Li Xingyun, kemudian bertelepati. Saudara Li, aku punya saran untukmu. Apa kau tertarik? Li Xingyun melirik ke arah Nili. Kemudian menanyakan saran apa. Nili menjawab, kalau saudara Li tertarik, aku mungkin bisa mendapatkan roh iblis yang sesuai dengan yang kau inginkan. Li Xingyun menguatkan genggamannya. Tangannya gemetar, kemudian menjawab, maksudmu? Kau bisa mendapatkan roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan dewa? Nili menjawab, kalau dia cuma membutuhkan sedikit waktu. Li Xingyun menanyakan sebagai gantinya apa yang Nili inginkan. Selama Nili bisa mendapatkan roh iblis semacam itu untuknya, Nili bisa menyebutkan berapapun harganya. Kalau Li Xingyun menjual barang-barang miliknya, dia bisa mendapatkan cukup banyak uang. Nili mengatakan pertama, 100.000 batu spiritual. Li Xingyun kembali bertanya, apa cuma itu? Nili menjawab, kalau dia juga membutuhkan Li Xingyun untuk menjanjikan 3 hal. Li Xingyun menjawab, katakanlah. Nili berkata, permintaan Nili yang pertama adalah membentuk sebuah aliansi dengan Li Xingyun.
Apapun yang terjadi nanti di Sakti Bulu Ilahi, dengan siapapun Nili berkonflik, Lee Seung-yun harus berada di pihaknya. Lee Seung-yun merenung sejenak, kemudian tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Saudara Nili menjual roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan dewa seharga 100.000 batu spiritual kepadaku. Sudah seperti hadiah bagiku. Aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Selama itu tidak mengkhianati saktiku, aku bersedia melakukan apapun yang aku bisa dengan kekuatanku." Nili menjawab, "Tentu saja aku tidak akan meminta saudara Lee untuk mengkhianati sakti. Itu juga tidak ada untungnya bagiku. Sedangkan dua permintaan lagi, Nili belum memikirkannya. Dia akan memberitahu Lee Seung-yun kalau sudah memikirkannya. Dan untuk roh iblisnya, Nili akan berusaha untuk mendapatkannya." Kemudian, Nili tersenyum ke arah Lee Seung-yun. Dia bergumam, sejujurnya dia tidak mengenal baik Lee Seung-yun. Nili cuma membantunya berdasarkan kesan yang Nili dapatkan dari kehidupan sebelumnya. Nili tidak tahu apakah kerjasama mereka akan berhasil atau tidak. Untuk 100.000 batu spiritual, itu hanya cukup untuk menggabungkan satu roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan dewa. Nili bertelepati ke Gube. Dia bertanya, bagaimana pengaruh Gube di keluarganya. Gube menjawab, dia selalu dianggap seperti orang yang tidak berguna. Jadi, tidak memiliki pengaruh apapun. Paling dia cuma memiliki beberapa relasi dari ayahnya. Itu pun cuma bisa mengerahkan beberapa orang. Tapi, kalau kakaknya bisa berdiri, pasti akan memiliki banyak tanggapan. Dulu bakatnya bisa disandingkan dengan Long Tianming. Nili menjawab, tidak perlu repot-repot. Nona Gulan perlu memulihkan diri. Kemungkinan, Nili akan membutuhkan beberapa bantuan dari Gube. Mendengar itu, Gube sedikit penasaran. Gube berkata, "Nili, kau sudah menyelamatkan kakakku. Dengan anugerah itu saja, aku sudah bersedia membayar dengan nyawaku. Aku tidak akan pernah menyesalinya." Kemudian menanyakan, hal apa yang bisa dia bantu? Nili menjawab, bukan apa-apa. Kita sudah menunjukkan banyak hal, dengan membeli banyak barang hari ini. Dengan kekayaan seperti itu, pasti akan menarik banyak perhatian klan Gu. Nili meminta Gube merahasiakan semua itu, dan jangan sampai ada yang tahu dari mana asal uang mereka. Dengan serius Gube menjawab, tentu saja. Nili kembali berkata, lanjutkan seperti yang kita bahas sebelumnya. Kita kalahkan Gu Heng. Kita akan memulai rencana kita selangkah demi selangkah. Gube menjawab, kakakku diracun, pasti berkaitan dengan orang itu. Meski kau tidak mengatakan itu, aku pasti masih akan berurusan dengannya. Tetapi, Gu Heng terlalu mengakar di dalam klan Gu, dan dia juga orang jenius di dalam klan Gu. Untuk mengalahkannya pasti akan sulit. Bukannya aku memuji orang lain untuk membuat diriku terdengar lemah, tapi kekuatannya yang sekarang masih di bawah Gu Heng. Nili menjawab, tentu saja ini bukan masalah yang bisa diselesaikan begitu saja. Nili akan mencoba membantunya dalam berlatih. Lalu saat waktunya tepat, Gube harus menunjukkan roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan dewa di depan klan Gu. Gube menoleh, kemudian memejamkan matanya dan menghembuskan napas. Kemudian membuka matanya. Wajahnya sangat serius. Dia berkata, kau benar. Kurasa ini cuma waktu saja. Nili mengangguk dan bergumam. Di antara 3 sekutu di keluarga besar Sakti Bulahi, keluarga Api Kelabu, klan Gu, dan keluarga Dragon Seal, Lee Seung-yun dan Gube sudah memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi patriark keluarga. Dan sekarang, tinggal keluarga Dragon Seal. Nili menatap ke arah Long Yuyin. Sambil menatap, Nili bergumam, Long Yuyin, meskipun peringkatnya sedikit ketinggalan, dia masih memiliki potensi untuk mendapatkan kualifikasi. Tapi masalahnya, Long Yuyin cuma tergila-gila dengan bela diri Dao. Long Yuyin yang merasa ditatap oleh Nili pun menoleh. Kemudian, dia merasa canggung dan memalingkan wajahnya. Nili masih bergumam, Long Yuyin ini benar-benar tidak tertarik dalam kekuatan politik. Namun, bela diri juga memiliki hal baik, yaitu tekad. Nili cuma harus membimbingnya dengan benar. Long Yuyin mengeluarkan keringat dingin karena ditatap oleh Nili. Mereka berdua tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Nili kembali bergumam. Tapi, Nili sedikit ragu pada gadis barbar ini. Nili masih kesulitan bergaul dengannya saat ini. Masalah ini memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Setengah jam kemudian, Nili kembali bertelepati ke Gube. Dia menanyakan masalah keuangan mereka setelah membeli banyak barang sebelumnya. Gube menjawab, dia sudah menghabiskan sekitar 170-180 ribu batu spiritual. Tentu saja mereka masih memiliki banyak uang anggaran, tapi mereka sudah membeli banyak barang bagus. Secara diam-diam, Gube melemparkan cincin ruang kepada Nili. Kemudian, ditangkap oleh Nili. Nili berkata,
Kali ini, acara utama akan dimulai. Berpindah ke Qinian, dia mengatakan semua orang pasti sudah tidak sabar ingin melihat acara utama pelelangan ini. Orang-orang di sana sangat antusias. Qinian mengatakan, barang kali ini sangat luar biasa. Sebuah pusaka dari zaman kuno. Akan tetapi, hingga hari ini mereka masih belum menemukan kegunaannya. Sejauh yang mereka ketahui, benda ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, namun tidak ada yang bisa menyangkal nilainya. Seorang petinggi misterius yang tidak disebutkan namanya dari salah satu sakti besar telah mempercayakannya pada pelelangan ini, sehingga dapat menemukan pemilik yang ditakdirkan. Orang dalam pelelangan menjadi sangat penasaran. Mereka sangat ingin tahu benda misterius seperti apa itu. Benda tersebut segera dibawakan. Ninger berkata, sampai ditutup dengan kain. Pasti barang mewah. Kira-kira apa ya? Hingga hari ini, kami masih belum menentukan barang apa ini sebenarnya. Kain penutup barang tersebut dibuka. Sambil berkata, satu-satunya hal yang kami tahu adalah barang ini sangat luar biasa. Orang-orang di sana melihatnya tanpa berkedip. Itu adalah sebuah gulungan. Tapi tidak bisa ditebak gulungan apa itu. Nili juga belum mengetahui itu gulungan apa. Gulungan tersebut diambil oleh Qinian. Dia memegang gulungan itu, perlahan-lahan membukanya. Tatapan orang-orang di pelelangan sangat fokus pada gulungan itu. Dalam gulungan terdapat lukisan sungai dan gunung. Gulungan itu adalah bermil-mil sungai dan pegunungan. Tekanan langsung keluar, sebagai dampak semangat dan sorakan orang-orang yang menyaksikan gulungan tersebut. Gube berkomentar, gulungan ini boleh juga. Dia melirik Nili dan berkata, cuma gulungan saja, semua orang sampai terkejut. Nili, lukisan apa ini? Nili juga sangat terkejut. Gube yang melihat itu juga tidak menyangka kalau Nili juga sampai terkejut seperti itu. Dalam hati Nili bergumam, bagaimana bisa? Barang seperti itu dijual dalam pelelangan ini. Benar-benar gila. Ini lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan. Menurut catatan buku Rohibris Panah, lukisan ini dilukis oleh seorang yang paling berkuasa di zaman kuno. Dia menggunakan seluruh hajatnya untuk membuat lukisan itu, sampai menghabiskan semua energinya. Barang ini seharusnya bukan cuma untuk membantu dalam kultivasi. Akan rugi jika tidak menggunakan barang tak ternilai seperti itu dengan cara itu. Jika Nili bisa memanfaatkan semua kemampuan lukisan itu, pasti akan menjadi landasan dalam pertarungan melawan Kaisar Sage. Tidak salah lagi, pusaka ini tidak boleh sampai jatuh ke tangan orang lain. Nili bertelepati ke Gube. Dia meminta Gube harus mendapatkan lukisan ini untuknya. Uangnya akan Nili bayar. Gube menjawab, beres. Serahkan saja padaku. Meski aku tidak tahu kegunaan lukisan itu, aku yakin barang itu bukan barang biasa. Selain itu, bukannya uang memang harus dibelanjakan. Gube berkata, ayo cepat. Qinian berkata, saya yakin semua orang tahu kalau barang ini bukan barang biasa. Biasanya, barang ini tidak akan pernah muncul di pelelangan ini. Dan juga, kami masih kebingungan. Bahkan, petinggi yang misterius itu juga tidak tahu cara menggunakannya sampai saat ini. Barang ini hanya berfungsi sebagai hiasan. Orang-orang yang mendengar itu juga sependapat. Bahkan petinggi yang misterius itu saja tidak tahu cara menggunakannya. Itu membuat orang-orang ragu mengeluarkan uang untuk membeli benda tersebut. Qinian berkata, beliau yang menjual lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan ini juga mengatakan, jika ada seseorang yang bisa mengetahui meskipun satu penggunaan dari lukisan ini, beliau siap membelinya kembali dengan harga 200.000 batu spiritual. Orang-orang menjadi tertegun mendengarnya. Nili bergumam, sepertinya orang yang memiliki lukisan ini kebingungan. Kelihatannya, dia juga tidak ingin menjual lukisan ini, tapi dia tidak tahu kegunaannya. Itu sebabnya dia dipaksa menjualnya. Qinian kembali berkata, jika tidak ada yang tahu kegunaannya, maka kami akan mengikuti kehendak beliau untuk menjualnya. Nili bergumam, bahkan seorang tetua misterius itu saja tidak bisa memecahkan pola enkripsinya. Apa gunanya memiliki lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan? Orang yang bisa membuka rahasianya adalah aku, ujar Nili. Qinian pun memulai pelelangannya. Mereka membuka harga awal, yaitu 100.000 batu spiritual. Orang-orang di sana sontak terkejut. 100.000 batu spiritual? Dari seluruh perguruan Skesol, kira-kira berapa banyak orang yang bisa membelanjakan uang sebanyak itu? Orang-orang terdiam, dan ada juga yang tertawa mendengar harga awalnya, yang sangat fantastik. Suasana sempat sunyi. Di balik kesunyian, Long Tianming mulai memberikan tawaran pertamanya, seharga 110.000 batu spiritual. Orang-orang di pelelangan terkejut dan melihat kalau yang menawar adalah Long Tianming.
Cuma orang seperti dia yang bisa membeli barang seperti itu. Tidak disangka, Yan Yang juga menawar dengan harga 120.000 batu spiritual. Itu membuat Long Tianming tertegun, kemudian menaikkan penawaran ke 130.000 batu spiritual. Yan Yang juga tidak mau kalah. Dia menaikkan tawaran menjadi 140.000 batu spiritual. Penawaran masih dinaikkan menjadi 150.000 batu spiritual. Yan Yang masih tidak menyerah. Dia menaikkannya lagi ke 160.000 batu spiritual. Persaingan menjadi semakin panas. Long Tianming menghembuskan napas, kemudian memberikan sikap kalau dia memberikan barang tersebut kepada Yan Yang. Itu menandakan Long Tianming menyerah. Orang-orang berpendapat kalau sakti Skybliss benar-benar kaya. Qin Yan berkata, saudara Yan Yang sudah membayar 160.000 batu spiritual. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi lagi? Terdengar suara. Dia memberikan penawaran 190.000 batu spiritual. Sontak orang-orang membalikan wajah menuju sumber suara. Ternyata, itu adalah Ming Yue Wushuang. Dia mengatakan, kalau ada yang menawar lebih tinggi, maka dia akan mundur. Yan Yang melirik ke arahnya, kemudian berkata, kalau saudari senior Ming Yue tertarik, seharusnya aku memberikannya kepada senior. Tapi sayangnya, aku juga tertarik dengan lukisan ini. Barang ini kelihatannya bisa menyempurnakan teknik kultivasiku, jadi aku tidak bisa melepaskannya. Aku berharap saudari senior Ming Yue tidak tersinggung. Ming Yue menjawab, tidak apa-apa, lakukan saja apa yang kamu suka, saudara junior Yan Yang. Akhirnya, Yan Yang menaikkan tawarannya menjadi 200.000 batu spiritual. Orang-orang di sana terkejut, itu adalah jumlah uang yang tidak pernah mereka bayangkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.